Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeninggal Sunan Trenggono pada tahun 1564 Masehi, terjadi kekosongan kepemimpinan di Kerajaan Demak karena Sunan Prawoto yang merupakan pewaris tata Demak tidak menginginkan menjadi raja. Sunan Prawoto lebih memilih menjadi priai mukminin atau susunan di daerah Prawata, yaitu sebuah daerah tempat peristirahatan raja-raja Demak. Menurut Serat Kanda, Joko Tingkir memanfaatkan ke situasi tersebut dengan mengangkat dirinya menjadi Raja Demak dengan beralasan atas keinginan rakyat Demak, padahal ia tidak memiliki hak atas kepemimpinan Raja Demak. Hal itu membuat Aryo Penangsang yang merasa memiliki hak atas kerajaan Demak berseteru dengan Joko Tingkir. Pertikaian itu membuat rakyat Demak bingung harus memilih siapa. Joko Tingkir merupakan suami dari Ratu Cempaka Mas yang notabene-nya adalah anak Sultan Trenggana, sedangkan Aryo Penangsang adalah keponakan sang sultan sendiri. Untuk merebut Demak dari tangan Joko Tingkir, Aryo Penangsang kemudian melakukan siasat pembunuhan dengan menyuruh pembunuh bayaran. Sasaran pertama adalah Sunan Prawoto yang telah menghabisi ayah Aryo Penangsang, Pangeran Sekar Sedolepen. Singkat cerita, Sunan Prawoto tewas mengenaskan dengan terhunus keris di dadanya. Kemudian orang-orang suruhan Aryo Penangsang mengincar Joko Tingkir. Karena kesaktian yang dimiliki Joko Tingkir, pembunuh bayaran yang disewa Aryo Penangsang gagal dan melaporkan hal tersebut. Aryo Penangsang yang penasaran segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang Joko Tingkir. Perang pun tidak bisa terhindarkan. Kedua belah pihak menderita kerugian yang tidak sedikit. Perang itu membuat geger rakyat Demak. Untuk mendamaikan kedua raja yang sedang bertikai tersebut, Sunan Kudus dipercaya untuk mendamaikan keduanya. Kemudian Sunan Kudus mengangkat Joko Tingkir dan Aryo Penangsang sebagai muridnya. Sunan Kudus memanggil kedua raja yang sedang bertikai tersebut ke padepokannya untuk diadakan perundingan. Akhirnya, Aryo Penangsang dan Joko Tingkir pun sepakat untuk gencatan senjata sambil menunggu persidangan para wali siapa yang berhak mendapatkan ahli waris Demak. Menurut sejarawan H.J. de Graaf, perseteruan antara Raja Jipang dan Pajang tersebut kembali memanas saat Jaka Tingkir memilih berguru kepada Sunan Kalijaga. Hal tersebut membuat Sunan Kudus merasa tindakan Joko Tingkir dengan berguru kepada dua orang guru adalah tindakan yang salah. Ketidakcocokan antara Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga sudah lama terjadi. Seperti ketika tahun 1543 Masehi, keduanya memiliki pandangan berbeda tentang penentuan awal bulan Ramadan. Sultan Trenggana dalam hal ini lebih memilih mendengarkan Sunan Kalijaga. Hal itu membuat kecewa Sunan Kudus dan akhirnya Sunan Kudus memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Imam Masjid Demak. Tidak lama setelahnya Sunan Kalijaga diangkat sebagai Imam Masjid Demak. Ia juga diberi tanah untuk berdakwah di Adilangu.
penelitiannya, De Graaf menyatakan persoalan Jipang dan Pajang yang melibatkan para wali ini tidak dilihat dari segi spiritualnya. Karena bagaimanapun, para wali termasuk Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga mengajarkan murid-muridnya ilmu agama dan ilmu kesaktian, tapi juga ilmu politik dan bernegara. Perseteruan Aryo Penangsang dengan Joko Tingkir akhirnya dimenangkan oleh Aryo Penangsang dan memindahkan ibu kota kekuasaannya ke daerah Jipang Panolan. Tapi perseteruan mereka tidak pupus sampai di sini. Joko Tingkir kemudian membuat kerajaan baru dengan memboyong rakyat Demak ke daerah Pajang. Kedua kerajaan tersebut saling serang selama beberapa tahun tanpa ada kejelasan siapa pihak yang akan memenangkan perang tersebut. Sampai akhirnya Aryo Penangsang bertekad mengakhiri perang tersebut dengan menantang Joko Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Karena Aryo Penangsang terkenal kesaktiannya, kemudian Joko Tingkir meminta bantuan Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Mertani yang juga murid Sunan Kalijaga untuk membantunya. Ki Ageng Pamanahan karena sudah berusia lanjut kemudian menyuruh anaknya Panembahan Senopati untuk berperang dengan Aryo Penangsang. Singkat cerita, Aryo Penangsang dan Panembahan Senopati yang kelak menjadi Raja Mataram ini mengeluarkan jurus-jurus andalannya, tapi naasnya dengan sekali sabet tombak Yai Preret, Aryo Penangsang langsung ambruk. Walaupun dengan isi perut terburai keluar, Aryo Penangsang masih bisa melawan Panembahan Senopati. Tapi naasnya saat ia naik pitam tanpa sengaja, senjata pamukasnya, keris setan kober, memotong ususnya. Alhasil Aryo Penangsang pun ambruk dan tewas seketika. Persaingan antara Jipang dan Pajang dimenangkan oleh Kerajaan Pajang yang dibantu oleh murid-murid Sunan Kalijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.